selamat pagi semua ya. Apa kabar? Baik, Bu. Sehat. Baik ya, sehat ya semuanya ya. Iya, Ibu. Eh, oke, sekarang hari ini sepertinya kalian ramai yang hadir ya. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan kita semua iya, kita semua terlindungi. Jaringannya jelek. Siapa jaringannya jelek? Iya, nggak apa-apa. Ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Selama masih bisa mendengar suara ibu ya, nggak apa-apa deh. Nanti masalah sinyal itu memang apa namanya? Kita tidak bisa mengatur ya. Itu memang sudah masalah teknis namanya ya. Jadi ya semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali kalian untuk absen dulu di chat room ya. Sudah? Ibu sudah lihat di sini ada beberapa siswa yang sudah absen. Silahkan yang belum absen ditulis dulu absennya nak. Di bagian chat tulis nama dan nomor absen kalian ya. Nah, yang paling pertama Ibu lihat di chat ini ada Imade Nata Adi Pramana ya. Halo Adi. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kita bisa berjalan lancar dan tidak ada halangan hari ini ya. Silahkan Ibu minta Adi untuk memimpin temannya berdoa. Ya, silahkan Adi. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih Adi sudah memimpin teman-temannya berdoa ya. Nah, kemarin di Google Classroom itu Ibu sudah membagikan materi yang akan kalian yang akan kita bahas hari ini ya. Sudah dipelajari materinya tersebut? Nah, kalian juga sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Ibu mau cek dulu. Kelompok 1, silakan angkat tangannya siapa saja kelompok 1? Iya, sudah ada Uci ya, udah ada Darsana. Irma ya. Oke. Terus kelompok 2. Iya, ada Dinda, ada Sopi. Siapa lagi? Iya, ada Kusuma. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 ada Meta. Iya, ada Doni di sini ya. Ada Tria dan Melati. Kemudian kelompok 4. Iya, ada Viola, ada Ari, Adi, ada Wira. Oke, semua sudah hadir ya. Jadi hari ini kita belajar tema berapa, Nak? Tema 4, globalisasi. Iya. Baik, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang tema 4 globalisasi dan subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pembelajaran 1 ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti ya. Nah, Ibu minta kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan ambil sikap duduk yang rapi ya, duduk siap ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sangat baik dan juga sangat hikmat ya kalian menyanyikannya. Nah, sekarang Ibu mau dengar tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Iya, pinter sekali ya. Ya, jadi itu tepuk PPK. Kalau salam PPK? Salam PPK. Iya, pinter ya. Oke, nah itu ya. Jadi walaupun kalian selama ini belajar di rumah, jadi tetapi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga tepuk PPK, salam PPK itu tidak pernah lupa ya nak ya. Ibu bangga dengan kalian ya. Baik, bisa di mute yang lain ya, bisa di mute gininya ya. Pembiasaan literasi ya. Kemarin Ibu juga sudah mengirimkan kalian sebuah berita di mana berita tersebut berjudul Pertumbuhan Penduduk, Energi dan Tantangan Globalisasi Pengaruhi Kebijakan Negara. Sudah dibaca beritanya? Sudah. Sudah semua ya? Iya, baik kalau begitu Ibu minta salah satu membacakan
hasil ringkasan atau hasil dari kalian membaca berita tersebut. Isinya apa sih berita tersebut? Bisa tolong dibaca? Perwakilan kelompok 1 Ibu minta. Coba Uci kelompok 1 ya? Jumlah penduduk bumi dari waktu ke waktu semakin bertambah. Dalam soal energi perubahan akan semakin ketat. Contohnya saat ini semua ke daratan membutuhkan energi. Meskipun begitu, dan juga optimis. Meskipun begitu, meninggalkan masalah itu bisa diatasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam era globalisasi ini, pihak asing juga akan mempengaruhi perumusan kebijakan dalam negeri. Beliau menambahkan, dalam globalisasi ini kita tak boleh hanya memandang ke dalam saja, tetapi juga harus memandang dari keluar. Dalam sosialisasi tersebut menceritakan pengalaman hanya saat menjadi materi perhubungan. Iya, pintar Uci ya. Terima kasih Uci ya. Bagaimana yang lainnya? Setuju dengan apa yang dibaca sama Uci? Setuju. Iya. Iya, jadi dalam berita tersebut itu menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk di bumi saat ini itu semakin meningkat. Tentunya juga berpengaruh terhadap kebutuhan energi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan energi, air, dan juga pangan juga semakin meningkat. Globalisasi ini memberikan dampak berupa persaingan antara negara-negara untuk memperebutkan energi itu juga akan menjadi semakin ketat. Nah, hal inilah yang mempengaruhi kebijakan di negara kita. Jadi kita tidak boleh melihat kalau membuat kebijakan itu hanya melihat keadaan di dalam negeri saja, tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana keadaan di luar negeri. Jadi menceritakan bahwa sekarang kebutuhan akan energi itu semakin meningkat. Itu yang Ibu garis bawahi. Nah, itulah yang akan kita pelajari saat ini. Jadi bagaimana sih kita mengatasi kebutuhan energi yang semakin meningkat ditambah dengan penduduk yang semakin banyak, tetapi ketersediaan energinya tidak memadai. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini ya, Nak ya. Berikut tujuan pembelajaran kita ya. Yaitu yang pertama, kalian akan menyimak sebuah teks eksplanasi yang Ibu bacakan dan kemudian menemukan informasi penting dari teks tersebut dan juga menuliskan dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang ketiga, kalian akan menganalisis cara menghemat energi listrik dan juga menulis sebuah laporan percobaan hemat energi listrik. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang diambil dari kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Nah, kemarin kalian sudah belajar, sudah berdiskusi di kelompoknya masing-masing ya, tentang informasi penting pada teks eksplanasi. Dan juga bagaimana cara atau upaya-upaya dalam menghemat energi listrik. Baik, sebelumnya Ibu mau kalian mengamati gambar berikut. Terlihat jelas gambarnya, Nak? Jelas. Iya. Nah, sekarang Ibu mau kalian amati gambar tersebut, kemudian kalian buat pertanyaan tentang gambar tersebut. Apa yang ingin kalian ketahui? Fenomena apa yang digambarkan dari gambar tersebut? Ini ada 2 gambar ya, gambar 1 dan gambar 2. Nah, di gambar 1 ini kira-kira fenomena apa yang digambarkan? Coba, Meta? Iya, berarti peristiwa yang digambarkan dari gambar tersebut adalah peristiwa sedang mati listrik. Nah, kemudian untuk yang gambar kedua, silakan Adi, apa yang bisa kalian tangkap dari gambar kedua? Saya, Bu. Iya, silakan Meta. Lampu tetap menyala pada siang hari. Iya, dari mana kamu tahu ini siang hari? Soalnya cerah. Iya, yang lain selain pendapatnya Meta, udah bagus ya pendapatnya Meta ya. Ya, jadi dia lampunya masih menyala, padahal ini katanya udah siang hari. Yang lain, ayo Adi. Adi mana ini? Televisi menyala, Bu. Tidak ada yang menonton. Iya, televisinya masih menyala, padahal tidak ada yang menonton. Iya, karena di sini tidak terlihat ya.
Ada yang nonton atau tidak? Kipas angin menyala walaupun tidak dingin. Oh, kipas anginnya menyala walaupun tidak dingin. Dari mana kalian tahu walaupun sudah dingin gitu ya? Dari mana tahu ini sudah dingin? Nggak ada orang. Oh, nggak ada Kipas orang. angin nyala sedangkan orangnya pergi, Bu. Iya, pinter sekali ya. Jadi lihat yang ada di gambar aja gitu ya, sesuai dengan yang ada di gambar aja. Kalau tadi bilang apa namanya tuh siang hari itu apa namanya tuh bisa dibuktikan dengan dia mau pergi gitu ya. Kalau malam-malam pergi kan, jadi dia ini sepertinya mau berangkat kerja gitu ya, atau mau pergi mau jalan-jalan. Nah itu kan biasanya dilakukan pada siang hari itu ya, betul ya. Nah ya, jadi di gambar yang kedua ini menggambarkan peristiwa di mana ada seorang laki-laki ya, gambarnya seorang laki-laki yang sedang terburu-buru untuk pergi, tetapi peralatan listrik di rumahnya seperti televisi, ada lampu, kipas angin itu masih dalam keadaan menyala. Nah itu yang digambarkan ya, kalian pintar sekali sudah bisa menangkap apa namanya itu isi dari gambar tersebut. Nah kedua hal ini, kedua peristiwa yang digambarkan oleh gambar ini seperti terjadi suatu hal yang bertolak belakang gitu ya. Ngerti nggak maksudnya bertolak belakang? Ngerti? Iya, Yang satu kehabisan listrik. iya, yang satu tidak bisa menyalakan alat listrik lagi dia ya. Dia listrik kapan nyala aja, jangankan menyalakan televisi, jangankan menyalakan kipas gitu ya. Lampu aja dia nggak bisa nyalain nih karena listriknya padam di sini. Tapi di gambar yang kedua itu malah terjadi Borosan. iya, terjadi pemborosan. Jadi kedua hal ini sangat bertolak belakang ya nak ya. Nah untuk menyikapi hal tersebut sebagai generasi muda, kalian mau pilih yang mana? Gambar satu atau gambar dua? Nggak mau kan Tidak gambar? keduanya. Iya, tidak keduanya, pinter. Terus apa yang harus kalian lakukan agar tidak ada pada apa namanya kejadian ini? Jadi kalian tidak termasuk di gambar satu, juga tidak termasuk di gambar dua. Biar listrik tetap menyala, tapi penggunaannya tetap efektif dan efisien. Caranya adalah dengan Mematikan alat elektronik yang tidak dipakai. iya, caranya adalah dengan menghemat energi listrik. Menghemat energi listrik salah satunya ya dengan mematikan alat-alat listrik kalau tidak digunakan. Ya nak ya. Jadi kalian harus bisa menghemat energi listrik. Alasannya kenapa? Kenapa kita harus menghemat energi listrik? Ya seperti tadi. Agar Iya. tidak terjadi pemborosan. Iya, pertama, apa namanya tuh? Pasokan listriknya ya bisa terbagi rata. Jadi kalau misalkan kalian boros menggunakan listrik nih di suatu daerah nih, dia boros menggunakan listrik, sampai di daerah berikutnya listriknya udah habis. Jadi ini nggak kebagian gitu ya. Nah ya, makanya kalau sekarang itu ya, kalau di daerah di Indonesia ini distribusi listriknya itu masih belum rata. Jadi yang di kota-kota besar dia bebas menikmati listrik sepuasnya. Sedangkan masih di daerah-daerah yang di timur itu ya seperti NTB, NTT itu masih setiap hari loh mereka ada giliran pemadaman. Itu karena apa? Karena belum nyampe sana listriknya udah dihabiskan sama orang-orang yang tipenya seperti yang di gambar 2 ini. Nah, itu jadi kita harus menghemat energi karena di era globalisasi ini, permintaan listrik itu pasti terus meningkat. Karena perkembangan teknologi ya, sekarang semua peralatan, semua benda-benda itu menggunakan listrik. Bisa nggak kita hidup tanpa listrik? Tidak. Tidak, ya. Seperti sekarang contohnya kita belajar kalau tidak ada listrik, bisa nggak kita Google Meet kayak gini? Nggak bisa ya? Tidak. Iya, jadi penggunaan listrik itu sangat penting di era globalisasi ini. Maka dari itu biar kita bisa menggunakan listrik itu lama gitu ya, dan juga merata, adil untuk saudara-saudara kita yang lain, ya kita harus bisa menghemat listrik gitu ya nak ya. Nah itu juga sudah jelas apa namanya itu, bagaimana upaya-upaya menghemat listrik dan mengapa harus menghemat listrik itu ada di bacaan teks eksplanasi. Ada nggak? Ada ya. Nah sekarang Ibu akan minta kalian untuk menyimak teks eksplanasi. Sebelumnya kalian masih ingat apa itu teks eksplanasi? Masih. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan tentang terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam. Dan informasi yang terdapat pada teks eksplanasi itu adalah berupa
fakta. Nah, ini struktur teks eksplanasi. Jadi strukturnya ini juga sudah ada di bahan ajar kemarin ya. Sudah kalian baca ya pastinya. Jadi Ibu hanya sekedar mengingatkan saja. Jadi Ibu mengecek pemahaman kalian setelah kalian belajar mandiri. Apa sih itu teks eksplanasi gitu. Paham ya? Paham ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau kemarin teks eksplanasinya sudah Ibu sediakan di bahan ajar. Nah, sekarang Ibu juga mau kalian menyimak kembali rekaman dari teks eksplanasi yang Ibu baca. Kemudian kalian harus kalian catat informasi pentingnya pada tabel yang sudah ada pada LKPD. Sudah dikerjakan? Ya. Iya, nanti Ibu minta masing-masing kelompok ya perwakilannya satu-satu untuk membacakan informasi penting pada masing-masing paragrafnya. Silakan disimak dulu. Mengapa harus hemat listrik? Paragraf pertama. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Langsung aja untuk paragraf 1 Ibu minta perwakilan kelompok 1. Silakan dibaca apa strukturnya untuk paragraf 1 itu termasuk pernyataan umum atau apa gitu ya, ditulis. Kemudian informasi penting yang disajikan apa. Silakan perwakilan kelompok 1, Irma bisa Irma ya, kelompok 1 ya. Irma bisa ditunjuk temannya atau mungkin Irma langsung yang membacakan, boleh? Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Iya. Oke, kalau gitu kelompok 2 deh. Coba paragraf 1. Dilihat dari struktur teksnya, dia termasuk apa? Oke, kelompok 3 deh. Ya, silakan Meta. Paragraf 1. Untuk paragraf 1, Ya. strukturnya itu topik masalah. Iya, topik masalah atau pernyataan umum ya. Informasi penting yang disajikan? Hampir semua kegiatan memerlukan listrik, tetapi penggunaan listrik yang berlebihan membawa dampak yang tidak baik bagi kita. Iya, bagus ya. Coba kelompok yang lain bisa menanggapi? Setuju atau ada yang perlu ditambahkan? Setuju. Setuju ya? Iya, jadi paragraf 1 itu termasuk pernyataan umum atau topik masalah gitu ya. Disajikan pada paragraf pertama. Jadi teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3 bagian ya nak ya, jangan sampai lupa ya. Jadi teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian, ada pernyataan umum yang berisi topik masalah yang dibicarakan ya. Kemudian ada deret penjelas dan ada interpretasi atau kesimpulan pesan dari penulis. Maka dari itu dari 3 bagian tersebut, nah pernyataan umum atau topik masalah yang dibicarakan itu biasanya ada pada paragraf awal. Selanjutnya kesimpulan atau interpretasi itu ada di paragraf akhir. Jadi paragraf yang ada di tengah-tengah itu akan termasuk deret penjelas. Gitu ya nak ya. Itu pembagian struktur teks eksplanasi. Bisa dipahami ya? Jadi kalau udah paragraf 1, paragraf awal pasti dia nanti pernyataan umum atau topik masalah yang dibicarakan gitu ya. Dia memuat topik yang dibicarakan. Kalau udah paragraf terakhir itu pasti isinya apa? Kesimpulan, pesan. Paragraf yang ada di tengah-tengah itu pasti merupakan deret penjelas. Bisa dipahami? Bisa ya? Kelompok 1 tolong ya dicermati ya struktur teksnya. Jadi informasinya sudah tepat gitu ya, tapi perlu ditambahkan lagi sedikit. Sedangkan struktur teksnya tidak ditulis. Padahal harusnya ditulis ya kan di tabelnya seperti itu. Untuk paragraf kedua, siapa lagi? Tadi kelompok 3 udah, berarti sekarang kelompok 4 coba. Ya silahkan. Saya Bu. Ya silahkan. Silahkan. Sudah Ibu persilakan. Struktur teks eksplanasinya itu deret penjelas. Iya. Kemudian informasi penting yang disajikan. Dan informasi pentingnya meningkatkan suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan daripada elektronik, AC dan kulkas serta gas hasil kendaraan bermotor. Iya. Jadi kelompok lain gimana? Setuju atau mau ditambahkan? Jadi kelompok 4 iya. Kelompok 4 sudah memberikan pendapatnya ya. Bahwa di paragraf 2 informasi penting yang disajikan itu adalah pembuangan gas ya. Nah, itu merupakan pembuangan gas elektronik. Iya. Pembuangan gas itu merupakan dampak dari pemborosan energi.
pemborosan energi juga memiliki dampak lain terhadap bumi ya, yaitu dengan mengakibatkan meningkatnya suhu bumi yang biasa disebut dengan apa nak? Meningkatnya suhu bumi itu? Iya, pemanasan global. Pemborosan energi itu memiliki dampak. Nah, kemarin kan Ibu sudah sempat ya share topik diskusi juga di Google Classroom ya. Ibu bertanya, mengapa kita harus hemat energi gitu ya? Kalian sudah memberikan alasan dan jawaban yang sangat tepat gitu ya, yang sudah sangat ramai ya di diskusi kita kemarin di Classroom. Nah, sekarang Ibu tanya, ada tidak pengaruhnya globalisasi terhadap penggunaan listrik? Nah, ini dijawab di paragraf kedua ini. Ada tidak pengaruhnya globalisasi dengan penggunaan listrik? Ada. Ada. Apa pengaruhnya? Saya, Bu. Iya, silakan. Meningkatkan suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari elektronik. Maksud Ibu sekarang globalisasi itu loh. Globalisasi itu apa? Paham nggak dengan pertanyaan Ibu? Kenapa globalisasi itu mempengaruhi penggunaan listrik? Tadi kan Ibu tanya, ada nggak pengaruhnya? Ada. Kalau sudah ada, sekarang kenapa? Contohnya gitu ya. Kalau ada apa misalkan contohnya? Karena hampir semua kegiatan manusia membutuhkan listrik. Iya, jadi kalian ya oke, sekarang itu benar juga ya. Nah, sekarang Ibu berikan penguatan ya. Globalisasi, nah dari pengertiannya globalisasi itu adalah proses mendunia gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan gitu ya, iptek itu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin berkembang pada saat ini dan semakin mudah untuk didapatkan. Jadi seakan-akan dunia itu tanpa batas karena perkembangan ilmu teknologi. Jadi orang di Amerika gitu ya, sedang apa gitu dia sekarang, itu kita bisa tahu ya dengan misalkan dengan video conference seperti ini, atau mungkin dengan video call gitu, misalkan kalian punya saudara. Jadi itu globalisasi ya nak ya. Jadi membuat dunia itu semakin dekat, seperti tidak ada sekat. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini menciptakan sebuah karya. Karyanya berupa apa ya? Berupa alat-alat. Kalian bisa video call itu karena pakai smartphone. Kalian bisa seperti ini sekarang meeting sama Ibu video conference kayak gini, itu juga karena ada elektronik seperti HP, seperti laptop gitu ya. Ilmu pengetahuan menciptakan sebuah karya berupa alat-alat elektronik. Alat-alat elektronik itu bisa digunakan hanya dengan listrik. Nah, itulah yang mempengaruhi. Jadi kenapa globalisasi mempengaruhi penggunaan listrik saat ini? Ya karena semua kegiatan pada era globalisasi ini itu menggunakan alat-alat elektronik yang membutuhkan listrik sebagai daya untuk menghidupkannya. Ya, itu ya nak ya. Ya, jadi itu pengaruhnya. Jadi globalisasi menyebabkan kita jadi boros menggunakan listrik. Karena sekarang ada HP, ya, kita bisa mengakses semuanya. Mau cari informasi, ya, mau cari hiburan lewat HP bisa gitu ya. Tapi perlu listrik juga. Kalau nggak ada listrik ya nggak bisa kita nikmati. Gitu. Nah, jadi itu pengaruhnya. Maka dari itu sekarang kita harus bijaksana. Walaupun kita tidak boleh tertinggal. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Karena sekarang kan globalisasi ini juga menyebabkan adanya pasar bebas ya. Jadi negara-negara lain itu bisa dengan gampang masuk ke negara kita. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti, ya kita akan ketinggalan gitu ya. Tetapi tetap dengan mengikuti zaman, tapi kita harus tetap bijaksana dalam penggunaan listrik. Karena seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, listrik itu bukan hak kita saja, ya. Listrik itu adalah hak semua warga. Ya, kalau di Indonesia, jadi semua warga Indonesia itu berhak mendapatkan listrik.
Jadi kalau kita boros, kita gunakan sendiri, belum sampai di saudara-saudara kita yang lain, listriknya udah keburu habis. Berarti mereka tidak bisa dong menggunakan listrik. Itu sama aja kita mengambil hak orang lain. Jadi itu ya pengaruh globalisasi terhadap penggunaan listrik. Nah, sekarang ya, jadi itu beberapa informasi penting dari teks eksplanasi. Jadi mengapa kita harus menghemat energi? Ya, mengapa harus hemat listrik? Kan gitu judul teksnya ya. Jadi karena memang hampir semua kegiatan menggunakan listrik. Udah gitu penggunaan listrik yang berlebihan itu dapat menyebabkan pemanasan global. Ya, pemanasan global itu tidak baik untuk bumi ya, untuk kita. Kemudian untuk menghindari pemanasan global ya satu-satunya adalah dengan salah satunya ya gitu ya. Untuk menghindari pemanasan global itu salah satu caranya ya dengan menghemat penggunaan listrik. Karena dengan menghemat penggunaan listrik kita dapat menyelamatkan bumi secara nyata. Jadi itu isi dari teks eksplanasinya. Silakan kalian nanti yang masih belum lengkap tadi ya, struktur teksnya masih belum dibuat, silahkan dilengkapi dulu sebelum nanti kalian kirimkan tugas kalian di kantong tugas yang sudah Ibu sediakan ya nak ya. Jadi dilengkapi dulu. Sekarang ya kita lanjutkan. Nah, setelah kalian menulis informasi tersebut dalam tabel, jangan lupa tuliskan kembali dalam bentuk peta pikiran. Peta pikirannya bisa kalian buat sesuai dengan kreativitas kalian. Jadi kemarin sudah ada beberapa yang mengirimkan contoh bentuk peta pikirannya sudah bagus ya. Jadi seperti itu udah maksudnya. Jadi kalian bebas mau bentuknya bulat-bulat, mau bentuknya kotak-kotak, sesuai dengan kreasi kalian aja. Yang penting isinya benar. Jangan buat gambarnya aja bagus ya, tapi ternyata isi di dalamnya nggak pas. Yang informasi paragraf 1 ditulis di paragraf 3 gitu misalkan, kan nggak pas jadinya. Ya nak ya. Jadi harus sesuai ya. Paragraf 1 strukturnya apa, isinya apa gitu. Bisa dipahami ya. Jadi tugasnya ini nanti terakhir di selesai meeting kalian kumpulkan melalui kantong tugas. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak. Paham ya? Ini wajib untuk semua siswa ya. Untuk semua siswa, tidak satu kelompok satu. Mengerjakannya memang bersama-sama kelompok, tapi mengumpulkan tugasnya tetap per individu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut dulu, tepuk semangat dulu. Kayaknya udah lemes-lemes nih, sepi kok kayaknya nih. Ayo coba Ari. Tepuk semangat. Ayo. Iya, tepuk tangan dulu. Semuanya tepuk tangan dulu, tepuk tangan biar energi positif datang lagi ya, biar lebih semangat lagi belajarnya ya. Oke, sudah ya nak ya. Nah, sekarang setelah kalian tepuk semangat, Ibu mau ajak kalian bernyanyi. 1, 2, mulai. Iya. Iya, jadi udah ya. Nah, jadi itu adalah lagu hemat energi. Jadi di dalam lagu itu disebutkan bahwa cara-cara menghemat energi itu adalah matikan listrik, matikan lampu, matikan kipas kalau kalian sudah tidak memerlukannya lagi. Kan gitu ya nak ya? Nah, itu sesuai tidak dengan informasi yang sudah kalian dapatkan pada bahan ajar kemarin? Sesuai ya? Iya, jadi iya, kenapa kita harus menghemat energi? Ya, jadi kembali Ibu tanyakan, jadi biar kalian semakin paham ya. Jadi kegiatan menghemat energi itu kita perlukan karena kebutuhan manusia akan energi listrik itu saat ini sudah semakin meningkat, sedangkan ketersediaan listriknya semakin terbatas. Maka apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana caranya?
Ya, salah satunya adalah dengan bijak menggunakan energi listrik. Nah, informasi tersebut juga sudah Ibu, bagaimana upaya-upaya kalian dalam menghemat energi listrik itu sudah ada pada bahan ajar handout ya, yang ada di classroom. Nah, sekarang Ibu minta coba siapa yang mau membacakan apa upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik? Mematikan lampu pada siang hari. Iya, tidak. Jika tidak ditonton. Iya, matikan TV jika tidak. Jika tidak dipakai. Ya. Menggunakan air sesuai kebutuhan. Iya, pinter ya. Jadi itu beberapa upaya-upaya untuk menghemat listrik. Nah, selain itu, ada lagi yang lain ingin menambahkan? Selain yang disebutkan oleh Meta, ada yang ingin menambahkan lagi? Menutup keran air sudah penuh. Menutup keran. Ya, kalau kalian pakai ini ya, pakai pompa listrik ya. Ya, jadi kalau menggunakan pompa listrik, jadi airnya kalau memang sudah sudah penuh atau sudah tidak digunakan ya harus dimatikan kerannya ya. Kalau tidak nanti dia menyedot listrik nanti dia ya. Selain itu ada lagi? Bu, Ya, silahkan. mencabut stop kontak. Iya, jadi kalau misalkan kalian menyalakan alat listrik gitu ya, misalkan ngecas HP gitu ya, atau enggak TV, kalau sudah tidak digunakan itu jangan cuma dimatikan di remote-nya saja, tapi juga yang di stop kontaknya juga harus dicabut gitu ya nak ya. Charger juga seperti itu ya. Kalau sudah selesai digunakan ya sampai chargernya juga dicabut dalam stop kontak ya. Betul. Tria ya tadi ya jawab ya. Training sih ya. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Ada lagi nggak yang lain? Mematikan TV jika tidak ada yang menonton. Iya, itu sudah disebutkan tadi sama Meta ya. Yang lain? Jadi Meta tadi sudah menyebutkan tidak menyalakan lampu pada siang hari. Ya, tidak menyalakan TV kalau tidak ditonton. Kemudian apa namanya? Apa nak? Mematikan kipas angin sedang cuaca dingin. Iya, mematikan kipas angin kalau memang cuacanya dingin, nggak usah pakai kipas angin gitu ya. Iya, bagus sekali ya nak ya. Nah, Ibu tambahkan lagi. Jadi sebenarnya apa yang kalian sampaikan tadi sudah sangat bagus sekali ya. Jadi selain selain yang disampaikan itu ada beberapa trik juga ya dalam menggunakan alat listrik itu ya. Jadi walaupun kalian misalkan siang hari jangan menyalakan lampu, tapi kalau dalam kondisi kamarnya gelap gitu, misalkan kamarnya tidak ada tidak ada pencahayaan sama sekali, tidak ada ventilasi sama sekali, kan harus tetap menyalakan lampu ya nak ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita tetap bisa menggunakan listrik, tapi kita tetap hemat pemakaiannya? Kira-kira gimana caranya? Jadi seperti yang kalian sampaikan tadi. Lampu yang hemat energi. Iya, pintar ya nak ya. Sekarang itu sudah marak ya diiklankan lampu hemat energi. Jadi kita tetap bisa menggunakan lampu, tapi pemakaian listriknya tetap hemat, yaitu dengan cara menggunakan lampu hemat energi. Itu caranya ya. Alat-alat listrik yang lain, Bu. Kalau kulkas itu misalkan kulkas dicabut kalau tidak digunakan gitu. Tapi kita kan perlu. Kulkas itu kan fungsinya adalah menjaga kualitas bahan-bahan makanan kita ya, agar tetap bagus gitu. Kalau misalkan dia dicabut, dicuk lagi, dicabut, dicuk lagi, itu malahan rusak dia nak. Kalian misalkan taruh sayur gitu di kulkas, itu malahan rusak dia jadinya karena suhunya dia tidak stabil gitu. Ya, itu menyebabkan bahan-bahan makanan itu akan cepat rusak. Ya, jadi bagaimana caranya kita tetap bisa menggunakan alat listrik kulkas tersebut untuk menjaga bahan makanan kita tetap awet, tapi kita tetap hemat menggunakan listrik. Bagaimana caranya? Ya sama seperti tadi. Kalau tadi kita memilih lampu yang hemat energi, kita juga bisa memilih alat-alat lain, alat-alat elektronik yang lain yang juga hemat energi. Ya, saat ini sudah banyak kok alat-alat listrik yang diciptakan itu memang itu membutuhkan daya energi yang sedikit. Ya nak ya. Nah, pinter ya Meta ya. Jadi itu salah satu caranya juga. Selain kalau cuma matiin aja sih itu sudah benar gitu ya.
saya matiin, Bu. Ya, tapi kalau misalkan keadaannya tidak memungkinkan untuk kalian mematikan alat-alat listrik itu, jadi alat-alat listrik itu memang penting untuk kalian gunakan, ya caranya ya dengan memilih alat yang memang hemat daya listrik. Ya, bisa dipahami ya, Nak ya? Bu. Iya, sekarang kita lanjut ya. Nah, kemarin Ibu minta kalian di rumah itu pasti banyak alat-alat listrik di rumah kalian. Ya, zaman sekarang itu udah dampak globalisasi ya. Globalisasi itu menciptakan banyak alat-alat listrik dan yang memudahkan kita untuk bekerja, itu menyebabkan kita punya rasa ingin mempunyai barang tersebut. Kalau dulu kita berkomunikasi dengan surat gitu ya. Sekarang kalau sudah ada HP, pasti pengen punya HP. HP aja dah, beli HP aja. HP lebih gampang komunikasinya. Kalau mau bicara tinggal telepon, kalau mau lihat wajahnya tinggal video call gitu ya. Kalian pasti ingin menikmati hal-hal tersebut. Makanya kita pasti akan membeli peralatan listrik tersebut. Padahal peralatan itu memerlukan listrik kan gitu ya. Nah, makanya sekarang banyak di rumah kalian tuh pasti banyak peralatan listrik. Apa-apa sekarang pakai listrik ya. Kalau dulu parut kelapa itu manual ya, kayak gini-gini itu parut kelapa. Sekarang udah ada mesin parut kelapa ya. Tinggal cuk, bisa langsung. Ya. Iya. Buat bumbu gitu, misalkan ibu kalian masak gitu, buat bumbu biasanya ngulek bumbu. Sekarang biar lebih cepat nyalakan blender. Ya enggak? Ya, Nak ya? Nyalakan blender udah langsung beres. Nah, semua itu peralatan listrik yang memerlukan listrik untuk menghidupkannya. Nah, sekarang Ibu minta kalian menganalisis cara penggunaan alat listrik tersebut agar bisa menghemat energi. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita tetap bisa menggunakan alat tersebut, tapi listriknya tetap tidak boros. Gimana caranya? Ayo, coba di LKPD kegiatan 2 nih. Tabelnya ada di sana ya. Coba Ibu minta kelompoknya Dinda, coba kelompoknya Dinda, kelompok 2. Matikan ya, Bu. Ya, misalkan apa nama alat listriknya? Kipas misalkan. Ya, kipas. Bagaimana cara kamu menggunakan kipas angin agar hemat listrik? Mematikan saat tidak digunakan. Iya, mematikan saat tidak digunakan. Ada lagi? Lampu. Enggak, maksudnya kipasnya itu cuma itu aja, mematikan aja. Kalau misalkan kamu sepanjang hari terus perlu kipas, sepanjang hari kamu hidupin kipasnya? Enggak. Terus bagaimana? Ayo, bagaimana? Ya, kan menganalisis, ya. Jadi kalian harus memperhatikan juga dampak-dampaknya. Ya, atau enggak kalian telaah gitu loh. Kalau misalkan kejadiannya seperti ini, apa yang harus saya lakukan gitu ya, diidentifikasi dia. Kalau kejadiannya A, solusinya apa gitu. Jadi menggunakan kipas seperti yang Ibu bilang tadi ya. Jadi menggunakan kipas, ya memang benar. Kalau sudah tidak digunakan ya dimatikan. Tapi kalau misalkan ternyata kamu gunakan itu sepanjang hari, ya nggak mati-mati berarti dia sepanjang hari dong. Terus hematnya di mana dong? Cara menggunakan kipas yang bisa menghemat energi ya, itu yang pertama seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita pilih kipas yang hemat energi. Ya, kita pilih kipas yang hemat energi. Kemudian yang kedua, kalau memungkinkan, misalkan di kamar kalian itu ada jendela, itu ada ventilasi gitu ya. Jadi ketika siang hari sebaiknya jendelanya dibuka. Jendelanya dibuka sehingga kamar itu tidak akan panas. Jadi kalian tidak perlu menyalakan kipas. Tapi kalau misalkan malam hari kan nggak mungkin jendelanya dibuka ya. Malam hari nanti banyak nyamuk yang masuk, jendelanya ditutup, ya kipasnya boleh dinyalakan gitu ya. Jadi tidak sepanjang hari dia menyala. Ya jangan nanti kalian di kamar udah ada jendela tapi jendelanya tetap ditutup, kan panas jadinya kamarnya. Harus pakai kipas jadinya. Ya Nak ya, itu caranya. Jadi kalau cuma mematikan saat tidak diperlukan ya memang benar. Ya,
Jadi ada 3. 1, kita matikan kalau memang sudah tidak digunakan. Misalkan kalian sudah tidak ada di kamar nih, kamarnya udah kosong, udah nggak ada siapa-siapa, ya kipasnya matiin aja. Kemudian yang kedua, kalaupun kita harus menggunakan kipas tersebut sepanjang hari karena memang kamar saya memang panas sekali Bu, tidak ada ventilasi gitu ya, tidak ada jendela, jadi harus pakai kipas gitu. Ya boleh nyalakan kipas sepanjang hari, tapi dengan catatan kipas yang kalian gunakan adalah kipas yang hemat energi. Ya, kemudian yang ketiga, ketika kamar kalian sudah memiliki ventilasi dan sudah memiliki jendela, ketika siang hari lebih baik buka jendelanya dan tidak menggunakan kipas gitu ya. Bisa dipahami ya nak ya? Ya, jadi itu maksudnya, itu cara menganalisis penggunaan alat-alat listrik. Jadi tidak hanya sekedar mematikan saja. Bisa dipahami? Jadi tidak salah ya jawabannya ya, tapi perlu Ibu tambahkan lagi. Ya, jadi ternyata ada 3 caranya. Itu nggak cuma 1. Coba yang lainnya. Misalkan sekarang Ibu ambil contoh setrika listrik. Siapa yang bisa memberikan analisisnya? Bagaimana cara menggunakan setrika listrik itu biar hemat? Siapa yang pernah menggunakan setrika? Kalian udah kelas 6 pasti sudah bisa menyetrika sendiri ya. Bisa nggak? Saya Bu. Iya, coba gimana caranya biar hemat listrik tapi tetap bisa pakai setrika? Bagaimana caranya? Menggunakan setrika uap. Menggunakan setrika uap, bukan setrika listrik yang digunakan gitu. Kan pakai gas Bu. Oh gitu. Ya, lebih hemat Terus jadinya. iya, gasnya dari mana? Gasnya kamu beli juga. Ya, oke, nggak apa-apa. Bagus. Lagi, selain menggunakan setrika uap, tapi biasanya setrika uap harganya mahal nggak sih? Ceritanya nih setrika listrik ya, bukan setrika uap. Setrikanya setrika listrik, tapi bisa tetap menghemat listrik. Tadi Ibu udah kasih contoh penggunaan kipas angin. Sekarang penggunaan setrika juga tidak jauh berbeda pastinya ya. Meta udah benar tadi ya, dia punya alternatif lain, dia menggunakan setrika uap katanya. Mencabut colokannya itu dari gitu setelah selesai merapikan baju. Oh iya, pinter ya. Jadi kalau sudah selesai menyetrika ya colokannya harus dicabut ya. Jangan dibiarkan dia terus colokannya tetap menyala di situ ya. Iya, lagi selain itu, pernah nggak kalian dengar orang tua kalian misalkan berbicara, kalau setrika baju jangan satu-satu, setrika semuanya gitu. Pernah nggak dikasih tahu kayak gitu? Pernah. Kira-kira tujuannya apa? Kok kalian dikasih tahu kayak gitu? Tujuannya apa? Supaya tidak boros. Iya, itu salah satu cara. Iya, itu salah satu cara tidak menghemat listrik juga itu, Nak. Ya. Jadi selain tadi mencabut kalau sudah tidak dipakai, kalau sudah selesai dicabut, itu betul, ya. Selain itu juga caranya dengan tidak menyetrika baju satu-satu. Kalau mau menyetrika baju itu sekalian. Kenapa? Karena setrika itu paling besar mengambil listrik itu ketika pertama kali dicolokkan. Banyak sekali dia menyedot listrik. Sehingga kalau misalkan kalian sekarang menyetrika satu baju disetrika, kan udah tadi dia nyedot listrik misalkan 10 kWh gitu misalkan dia nyedot listrik ya. Habis itu sekarang kalian selesai nih nyetrika satu baju selesai. Udah gitu lagi nih sekarang kakak kalian mau berangkat kuliah gitu, bajunya belum disetrika, ambil lagi dia nyetrika lagi satu aja, lagi 10 kWh. Udah 20 kWh kalian habisin listrik. Kan gitu ya. Coba kalian sekalian nih, baju kamu, baju kakak terus kalian. Jadi ketika pertama ngecuk 10 kWh, paling setelah panas, kalau udah panas, dia itu akan semakin dikit ngambil listrik, paling lagi 2 kWh. Jadi 2 itu cuma 12 kWh aja kalian ngabisin. Berarti kalian bisa menghemat lagi 8 kWh gitu. Bisa dipahami ya? Iya, jadi itu salah satu caranya lagi. Tidak menyetrika baju satu persatu, tapi sekalian. Baju yang basah. Nah, baju basah itu jangan disetrika, Nak.
Karena kalau kalian mensetrika baju yang basah, itu menyebabkan setrika itu menyedot listrik lebih banyak. Karena dia bekerjanya lebih keras. Dia berpikir setrika itu kan tujuannya untuk mengencangkan. Ya. Jadi kalau misalkan pakaiannya masih basah, itu kan masih kusut dia. Sedangkan sekarang kalau kita setrika, jangankan mengencangkan, ngabisin airnya aja dia masih lama. Dia perlu waktu menarik air, mengeringkan dulu. Setelah dia kering baru bisa dia rapikan. Gitu setrikanya. Jadinya dia double kerjanya di sana, mengeringkan dan mengencangkan. Jadinya kerjanya berat dia setrikanya, jadi makin banyak dia nyedot listrik. Nah, itu cara-caranya menghemat energi listrik dari penggunaan alat listrik. Bisa dipahami ya? Jadi tidak hanya sekedar matikan kalau nggak perlu, ya cabut kalau udah nggak digunakan, ya itu benar. Tapi ternyata ada juga cara-cara lain, kebiasaan-kebiasaan kita yang lain yang ternyata memang boros energi di sana. Iya, jadi sekarang kalian kalau misalkan nanti orang tua kalian ngasih tahu bajunya disetrika sekalian gitu ya, jangan nanti kalian kalau udah ada kayak gitu berarti itu tujuannya adalah untuk menghemat listrik ya, jangan nanti membantah gitu. Kalian udah tahu sekarang, oh iya ternyata kalau kita setrika satu-satu itu malah jadi boros listrik. Iya, jadi itu beberapa ya contoh ya pembahasan kita. Nanti dilengkapi lagi ya nak ya, sebelum dikumpulkan nanti tugasnya. Jadi alat-alat listriknya, jadi tidak, itu baru 2 tadi ya, ada kipas, ada lampu, kipas dan juga setrika. Masih ada banyak lagi ya alat-alat listrik di rumah kalian. Ada televisi, ada kulkas. Nah, bagaimana caranya menghemat penggunaan listrik dengan alat-alat tersebut? Ingat, tidak hanya sekedar mencabut atau mematikan ketika tidak digunakan. Ada cara-cara lain. Kita masih bisa menggunakan tapi masih bisa hemat energi. Baik, nah sekarang untuk lebih jelas lagi, nah itu kan tadi kalian menganalisisnya secara teori ya. Nah jadi kalau tadi kalian sudah menganalisis dengan secara teori ya, nah sekarang kalian harus membuktikan, benar nggak sih lampu hemat energi, yang lampu seperti apa sih yang lampu hemat energi? Ibunya tadi bilang cara menggunakan lampu, pilih lampu yang hemat energi. Nah, lampu hemat energi itu yang seperti apa? Nah, itu yang akan kalian lakukan percobaannya. Ibu sudah bagi kelompok, ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, satu kelompok itu ada 6 orang. Ya, walaupun mungkin ada yang 5 orang ya. Enggak, 6 orang semua ya, rata-rata 6 orang. Karena kan kalian sekarang jumlahnya 20. Ya, sekarang kan kalian jumlahnya 24 orang. Jadi, kalian akan melakukan percobaan. Ya. Melakukan percobaan. Iya, percobaannya berkelompok. Di classroom itu sudah ada video percobaan. Kalian bisa cermati di sana bagaimana cara dan langkah-langkahnya. Nah, di LKPD juga sudah ada ya. Nah, jadi kalian susun alat dan bahan yang sudah kalian siapkan itu seperti pada gambar. Nanti kalian coba kira-kira lampu yang mana yang kualitas cahayanya paling terang. Nah, itulah yang paling hemat energi gitu ya. Jadi tadi tujuan percobaan ini adalah apa? Untuk mengetahui lampu mana yang hemat energi. Ya, itu tujuan dari percobaan ini. Jadi nanti kalian kerjakan berkelompok ya. Setelah kalian kerjakan, kalian tulis laporannya. Ya, Nak ya. Jadi ibu mau kalian melakukan percobaan ini, bukti kalian melakukan percobaan itu kalian perlihatkan di grup kelompok ya, biar ibu bisa lihat kalian melakukan percobaannya ya. Kalian bisa kirimkan Percobaannya berorang apa berkelompok? berkelompok. Ketemu. Kenapa? ketemu gitu Bu. Ketemu dulu kayak Iya. apa? Iya, karena ini karena ini Iya, percobaan ya harus. Kapan lu? Videoin gitu. Nggak usah di videoin, kalau video terlalu besar nanti dia filenya nggak bisa ngirim. Foto aja nggak apa-apa. Ya. Ya. Pas sudah selesai gininya. Ya, pas kalian lagi proses, pas sudah selesai ya. Jadi ya
minimal lah kirim 3 foto lah. Ya. Apaan, Bu? Ya. Jangan juga banyak-banyak. Habis itu buat laporan seperti pada tabel yang di situ tuh. Iya. Buat laporannya nanti lapor. Paling terakhir itu, Bu. Iya. Ya. Bu, berarti harus beli lampunya gitu, Bu? Enggak usah beli di rumah kan, pinjam aja dulu, lepas dulu lampu yang di rumah. Oh gitu ya, ya, Bu. Iya. Oh, saya ada. Iya, nanti minta bantuan sama orang tua ya. Yang dikirim ke kantong tugas itu laporannya aja dulu. Ada lagi pertanyaan? Oke, Bu. Enggak, Bu. Iya, enggak. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa tanyakan lewat WA ya, di grup kelompoknya juga ya. Nanti ketika kalian diskusi, kalian mengerjakan percobaan, itu akan Ibu pantau juga di grup kalian. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ya silakan di mute dulu. Tidak, Bu. Iya. Tidak, Bu. Oke, tidak ya. Oke, kita lanjut ya, Nak ya. Nah, jadi itu tugas kalian ya. Nanti percobaannya dilakukan mandiri di rumah dengan kelompok kalian. Silahkan cermati langkah-langkah yang ada pada LKPD dan juga video yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Nanti Ibu juga akan pantau kegiatan diskusi kalian di dalam kelompok, di masing-masing kelompok ya, saat kalian mengerjakan percobaan ini. Dan terakhir nanti kalian akan menuliskan laporan dari percobaan ini dan dikirim ke kantong tugas yang sudah Ibu sediakan. Ya, Nak ya. Kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, siapa yang mau membacakan? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Pentingnya hemat listrik. Iya, pentingnya menghemat energi listrik. Apalagi? Teks eksplanasi. Iya, teks eksplanasi. Apalagi? Cara-cara atau upaya-upaya dalam menghemat energi listrik. Ya, Nak ya, Ibu tambahkan ya. Jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kemudian untuk penilaian ya, untuk evaluasi itu nanti jam 10 itu sudah Ibu akan post gitu ya. Jam 10 nanti Ibu post quiz yang harus kalian jawab untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian untuk pelajaran kita hari ini. Kemudian ada angket ya, angket yang harus kalian jawab, dan juga kantong tugas yang sudah Ibu siapkan untuk tempat kalian mengirimkan tugas-tugas yang ada di LKPD tadi. Ya, Nak ya? Bisa dipahami ya? Ya, jadi setelah pembelajaran ini, jadi setelah meeting kita berakhir, itu kalian akan mengerjakan beberapa hal. Pertama, kalian akan mengerjakan evaluasi. Yang kedua, kalian akan melakukan percobaan berkelompok ya. Kemudian yang ketiga, itu kalian akan melakukan diskusi kembali. Jadi Ibu akan memberikan topik diskusi di Google Classroom nanti ya, terkait dengan pembelajaran kita hari ini dan juga pembelajaran kita selanjutnya. Gitu ya, Nak ya. Jadi nanti sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, itu di pembelajaran 2. Masih di subtema 2, pembelajaran 2. Kita akan membahas kembali bagaimana penghematan energi listrik di era globalisasi ini. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan dulu? Tidak ya? Tidak. Iya, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan berdoa. Tadi Adi sudah memimpin doa ya. Sekarang Ibu minta yang lain pimpin doa. Ayo. Koming, Bu. Iya, coba Koming, Tria, coba pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa. Masing-masing berdoa, mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Oming Tria ya. Nah, ini Ibu ada motivasi untuk kalian ya. Terima kasih juga, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Saya ikut di sini, Bu. Iya ya. Ini motivasi untuk kalian ya. Jadi orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah mereka yang tidak pernah mencoba. Ya, Nak ya. Jadi tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Dadah anak-anak, tetap jaga kesehatan ya.
Dadah. Dadah.